Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas 1 DWBI dengan judul Optimasi Penentuan Produk Terlaris pada Sistem Data Warehouse. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Daniel Lingkong Ginting, Nesyana Yara Audiva, dan saya Amiatia Muhaimin. Nah, langsung saja pada penjelasan yang pertama mengenai objektif yang ingin dicapai. Objektif utamanya itu menganalisis data transaksi untuk mengetahui produk terlaris. Nah, proyek ini itu bertujuan untuk membantu bisnis mengambil keputusan yang lebih tepat dengan melihat data penjualan agar bisa tahu produk mana yang lebih laku, bagaimana pola pelanggan belanja pelanggan, dan seberapa baik kinerja toko secara keseluruhan. Nah, alasan kenapa tujuan ini dipilih adalah karena keputusan yang dibuat berdasarkan data nyata jauh lebih akurat dibandingkan hanya menebak-nebak tanpa dasar yang jelas. Nah, selanjutnya itu sumber data. Di sini kita itu dari data source yang diberikan, kami itu menggunakan dataset 2, yaitu customer.cfp serta payment.csv. Nah, kemudian kami mengambil 3 data table dari file pemesanan SQL, yaitu table checkout, table products, dan table order. Dari semua data yang digunakan, diperolehlah 6 dimension table dan 1 table fakta, yaitu table transaksi. Next. Nah, kolom yang digunakan yang pertama itu untuk fact table. Fact table itu merupakan inti dari data warehouse yang menyimpan data numerik dan transaksi utama. Nah, bisa dilihat dari fakta transaction-nya itu merupakan fakta table. Ada beberapa kolom, product code, payment date, checkout number, customer number, checkout number, order number, product name, order date, quantity order, price age, amount integer. Nah, yang kedua itu dimension table, yang mana dimension table itu merupakan menjelaskan konteks dari data dalam fact table. Next. Nah, ini macam-macam beberapa table dimension itu tuh ada 6. Yang pertama itu dimension checkout, dimension customer, dimension time, dan yang di bawahnya itu merupakan kolom-kolom yang digunakan. Next. Nah, ini juga ada dimension product, dimension order, dan dimension payment. Nah, berikut star skema yang telah kami rancang. Terdiri atas 6 dimension dan 1 tabel fakta. Oke, selanjutnya yaitu implementasi ETL. Nah, di slide terdapat gambaran secara keseluruhannya. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut, saya jelaskan langsung di Pentaho. Nah, pada Pentaho terlihat bahwa kami menggunakan 6 dataset, yaitu ada 3 file CSV dan 3 file berupa tabel input. Di mana untuk langkah pertama kami melakukan sort rows yang berguna untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Nah, setelah di sort, langkah selanjutnya terkhusus pada file payment itu kami melakukan kalkulator terlebih dahulu yang berguna untuk menambahkan field baru. Kenapa kami tambahkan field baru? Karena pada data payment itu dalam pembuatan dimension time dibutuhkan 3 kolom tambahan yang memisahkan kolom tahun, bulan, dan hari. Nah, selanjutnya yaitu select value. Kami menggunakan step select value berguna untuk memilih kolom-kolom apa saja yang ingin kami tampilkan pada tabel dimensi sesuai dengan yang telah kami buat di star schema tadi. Jadi di sini kami menselect atribut-atribut apa saja yang ingin ditampilkan pada tabel dimensi. Nah, selanjutnya yaitu muncullah tabel output dimensi, di mana di sini sudah sesuai dengan star skema ada 6 tabel dimensi seperti itu. Nah, selanjutnya tabel-tabel dimensi ini akan kami gabungkan untuk menciptakan tabel fakta, di mana tabel fakta ini terdiri atas foreign key dari tabel dimensi dan atribut measure. Nah, untuk menghasilkan tabel fakta itu, kami perlu menggabungkan atau merge join beberapa tabel dimensi kemudian melakukan select value.
Nah, sebelum di merge itu kami melakukan sort terlebih dahulu menggunakan kata kunci, yaitu berupa kolom yang ada pada dataset yang ingin digabungkan. Kemudian kami melakukan select value pada merge yang terakhir, yaitu merge join yang kelima, untuk masukkan data tabel untuk tabel fakta. Dan kemudian kami juga menghubungkan Pentaho ini dengan database SQL, sehingga pada database tugas satu ini sudah terhubung untuk tabel-tabel dimensi dan tabel faktanya. Oke, untuk penjelasan ETL sudah selesai. Selanjutnya dijelaskan oleh Daniel. Oke, selanjutnya ini ada fact table hasil ETL-nya atau ya output dari ETL yang sudah kami lakukan, di mana di fact table ini kolom-kolomnya terdiri dari product code, payment date, checkout number, customer number, check number, order number, product name, order date, quantity order, price each, sama amount integer atau total penjualannya. Yang mana amount integer ini didapatkan dari quantity order dikali sama price each-nya. Nah, terus uh, fact table ini data-datanya ini, data kolom-kolomnya ini didapat dari tabel-tabel dimensi yang sudah kita buat sebelumnya di dalam ETL itu sendiri, yang mana tabel dimensi itu sendiri bersumber dari dataset-dataset yang udah kita pilih gitu. Oke, next. Selanjutnya di sini ada OLAP. OLAP sendiri yang di bagian roll up-nya itu berfungsi untuk menaikkan level agregasi, di mana uh, di sini tuh dia akan lebih menggeneralisir data-data yang ada ke level yang lebih ringkas atau lebih mudah dilihat gitu. Nah, di sini untuk di roll up ini kita berusaha untuk mencari produk-produk terlarisnya, di mana kita mengurutkan dari bulan, mana bulannya ini diambil dari kolom atau data yang ada di order date, lalu ada product name sama total terjualnya. Terus hasilnya itu seperti gambar di sebelah kanan itu. Nah, terus produk terjualnya, total terjualnya ini kita urutkan, di mana terdapat untuk total terjual tertinggi itu dihasilkan oleh produk uh, chair atau kursi di bulan 10 gitu. Oke, selanjutnya ada drill down. Drill down sendiri itu digunakan untuk melihat data yang lebih detail. Kalau roll up tadi untuk mengeneralisir, kalau drill down ini untuk melihat data lebih detail, di mana dia ini cocok untuk analisis lebih dalam terhadap waktu atau performa produk gitu. Nah, di drill down ini sendiri kami mencoba untuk mencari dengan kriteria atau kualifikasi, di mana ini bisa dilihat di sintak nomor 6 itu ada where amount dalam kurung order date sama dengan 3. Jadi kami mencari uh, produk apa yang laku di bulan Maret dan berapa total terjualnya. Total terjualnya itu diambil dari data quantity order, terus tanggalnya diambil dari data yang ada di kolom order date-nya. Seperti itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada OLAP Slice. Nah, OLAP Slice ini sendiri berfungsi untuk mengambil irisan data berdasarkan satu kondisi. Nah, dalam hal ini kita kondisinya adalah product name, di mana product name-nya itu kita coba atau kita contohin misalnya burger. Burger, terus habis itu uh, nanti hasilnya terlihat di mana kapan, tanggal berapa burger itu laku dan berapa total terjual dari hari itu untuk produk burger tersebut gitu. Nah, teknik slash ini sendiri uh, memungkinkan, jadi dampaknya adalah hasilnya itu jadi lebih fokus karena hanya memperlihatkan satu bagian dari keseluruhan dimensi datanya saja gitu. Oke, boleh next. Selanjutnya ada OLAP Dice. OLAP Dice sendiri ini digunakan untuk menyaring data dari lebih satu dimensi, di mana nantinya Dice ini dapat digunakan untuk hasil analisis yang lebih spesifik dan terfokus gitu. Nah, kalau misalkan yang kami lakukan itu kami memakai dua syarat atau dua kualifikasi.
Yang pertama ada quantity order, di mana quantity ordernya lebih dari 9. Kemudian ada, bisa dilihat di sintak beberapa itu ada and mon dalam kurung order date sama dengan 3. Jadi syaratnya adalah di mana quantity ordernya lebih dari 9 dan bulan produk itu dipesan atau order date-nya itu di bulan 3 atau di bulan Maret. Sehingga hasilnya muncul lah untuk produknya itu ada table di bulan 3 atau di tanggal 3 Maret 2001 itu bisa dilihat dan quantity ordernya tertera juga di table seperti itu. Boleh di next? Oke, sehingga setelah kita lakukan semuanya, jadi berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan menggunakan star skema ini dan ETL proses juga itu dapat menyederhanakan struktur data transaksi yang kompleks agar mudah dianalisis, gitu. Terlebih lagi setelah kita membuat table faktanya atau fact transaction-nya yang terhubung dengan beberapa table dimensi produk, customer, type, checkout, payment, dan store. Di mana struktur ini nantinya dapat memberikan fondasi yang kuat untuk melakukan analisis data transaksi secara cepat dan menyeluruh. Nah, untuk objektifnya sendiri, objektif kita tadi itu kan adalah menentukan produk pelaris. Di mana untuk produk pelarisnya tadi sudah kita sampaikan waktu di OLAP bagian roll up, ya itu uh, chair jadinya ya atau kursi yang produk pelarisnya menggunakan metode OLAP itu. Nah, terus untuk penggunanya sendiri nanti dengan adanya hasil penelitian menggunakan star schema dan ETL proses ini, dia dapat langsung mengolah data dari fact table berdasarkan total quantity yang terjual atau misalkan total penjualan, total price yang dihasilkan dan lain-lainnya lah. Lalu menggabungkannya dengan data produk dari dimensi produk. Jadi hal itu dapat mempermudah pengambilan keputusan karena datanya udah terstruktur, lalu jadi kita dapat mudah untuk mengambil keputusan bisnisnya karena informasi yang dihasilkan juga lebih cepat, akurat, dan terstruktur itu tadi. Boleh di next. Oke, mungkin sekian dari hasil presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.